wabarakatuh. Halo netizen. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membawakan materi dan penjelasan tentang back panel CPU atau yang ada pada bagian belakang control processing unit, mulai dari PSU, VGA, LAN, USB. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama pada bagian yang paling atas, ya, pada bagian power supply unit. Nah, power supply unit adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang berfungsi mensuplai daya atau tegangan listrik untuk langsung menuju ke komponen yang ada dalam casing komputer. Power supply menyuplai ke motherboard, hard disk, casing DVD, drive, dan perangkat lain yang ada pada dalam komputer. Berbagai merek dengan kualitas yang berbeda juga merupakan suatu pilihan kepada konsumen agar lebih mudah memilih power supply yang berkualitas dan tentunya bergaransi. Beberapa power supply sengaja dibuat komputer yang berspek tinggi agar penggunanya tetap aman dan tegangan yang rendah, seperti pada komputer khusus game. Maka power supply-nya sudah menggunakan power supply dengan jumlah output yang lebih dari 450 watt, minimal 600 watt. Nah, cara kerja power supply adalah ketika kalian menekan tombol power pada komputer, maka power supply akan melakukan cek dan tes sebelum membiarkan sistem memulai atau start. Apabila tes berhasil, power supply mengirim sinyal khusus kepada mainboard atau motherboard dan disebut power gun. Dan selanjutnya itu adalah jenis-jenis power supply. Jenis power supply pada komputer sekarang terbagi menjadi dua jenis, yaitu power supply ATA dan power supply ATX. Nah, kita akan membahas pertama power supply AT. Power supply AT adalah jenis power supply yang dapat dibilang sudah lama sekali atau power supply sudah tua. Di masa jayanya, power supply jenis ini sering dipakai oleh komputer Pentium 2 dan Pentium 3. Walaupun sekarang sudah jarang ditemui, namun power supply AT sesungguhnya mempunyai kelebihan. Selanjutnya yaitu power supply ATX. Power supply jenis ini mempunyai tampilan yang simpel daripada power supply sebelumnya. Untuk jenis power supply ini, kabel konektor dan motherboard sudah menjadi satu dengan jumlah total 20 pin. Oleh sebab itu, power supply ini juga disebut dengan power supply ATX 20 pin. Nah, dan yang terakhir, jenis-jenis konektor power supply. Dalam power supply ada konektor yang fungsinya adalah menghubungkan tegangan dari power supply ke motherboard dan perangkat lain. Nah, berikut adalah konektor-konektor power supply. Yang pertama adalah konektor 20 atau 24 pin ATX motherboard. Yang kedua, konektor 4 pin peripheral power untuk perangkat seperti DVD, ROM, hard disk, dan kipas. Selanjutnya adalah konektor 4 atau 8 pin 12V untuk motherboard server. Selanjutnya adalah konektor 6 pin untuk kartu VGA, konektor floppy untuk floppy disk, dan terakhir konektor SATA untuk hard disk atau optical drive yang berjenis SATA. Oke, sekian dari saya untuk bagian PSU. Terima kasih. Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya, komponen power supply bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Berdasarkan rancangannya, power supply dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, power supply atau catu daya internal. Maksudnya, power supply yang dibuat terintegrasi dengan motherboard atau papan rangkaian induk, contohnya televisi. Power supply-nya menyatu dengan motherboard di dalam casing perangkat tersebut. Dan yang kedua, power supply atau catu daya eksternal. Maksudnya yaitu power supply yang dibuat terpisah dari motherboard
perangkat elektroniknya, contohnya charger laptop dan charger HP. Berikut jenis-jenis power supply, yaitu yang pertama, power supply AT. Jenis power supply ini biasanya digunakan pada komputer-komputer zaman dulu, seperti pada tipe Pentium 2 dan Pentium 3 pada tahun 1997. Sampai sekarang penggunaan power supply jenis AT sudah jarang digunakan pada perangkat komputer terbaru. Ciri-ciri power supply AT yaitu yang pertama, memiliki 8 sampai 12 terminal output yang terhubung pada motherboard. Yang kedua, biasanya power supply memiliki daya di bawah 250 watt. Yang terakhir, tombol on dan off-nya terhubung dengan casing komputer, sehingga untuk mematikannya dilakukan secara manual pada saat shutdown di komputer. Yang kedua, power supply ATX, maksudnya model baru dari jenis AT. Power supply ini memiliki desain yang lebih bagus dibandingkan jenis AT, dan power supply jenis ATX ini mempunyai sumber pasokan daya. Model baru dari jenis AT. Power supply ini memiliki desain yang lebih bagus dibandingkan jenis AT, dan power supply jenis ATX ini mempunyai sumber pasokan daya yang lebih efisien daripada power supply berjenis AT. Ciri-ciri power supply ATX yaitu yang pertama, memiliki 20 sampai 24 terminal output yang berhubungan dengan motherboard. Yang kedua, memiliki daya yang lebih besar. Dan yang terakhir, ketika PC di shutdown atau dimatikan, maka power supply ini akan mati sepenuhnya. Adapun cara kerja dari power supply, yaitu ketika user menyalakan power supply pada komputer, power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes terlebih dahulu sebelum menjalankan sistem komputer. Jika tes dan pemeriksaan sudah berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirimkan sinyal atau power good kepada motherboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk digunakan atau siap beroperasi. Selanjutnya, power supply akan memberi daya sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan masing-masing komponen-komponen komputer tersebut. Selain itu, untuk menyalurkan daya listrik di komponen komputer, power supply juga dapat menjaga stabilitas arus listrik pada berbagai komponen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Video Graphic Array atau biasa disingkat dengan VGA. Di mana VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor yang menggunakan plug 15 pin dan soket. Standar VGA awalnya dikembangkan oleh IBM pada tahun 1987 dan memungkinkan untuk resolusi layar 640 x 480 pixel. Sejak itu, banyak revisi dari standar telah diperkenalkan. Yang paling umum adalah Super VGA atau SVGA, yang memungkinkan untuk resolusi yang lebih besar dari 640 x 480, 800 x 600 atau seperti 1024 x 768. Sebuah koneksi VGA standar memiliki 15 pin dan berbentuk seperti sebuah transposium.
Jadi, VGA merupakan salah satu komponen yang ada pada kartu grafis. VGA singkatan dari Video Graphic Adapter adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuatan kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Istilah VGA juga sering digunakan untuk mengacu kecepatan resolusi layar berukuran 640 kali 480. Apapun pembuatan perangkat keras kartu grafisnya, kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau permain video diperlukan kartu grafis yang daya tinggi. Produsen kartu grafis yang dikenal antara lain ATI atau Nvidia. Selain itu, VGA juga dapat mengacu kepada konektor VGA 15 pin yang masih digunakan secara luas untuk mengantarkan sinyal video analog ke monitor. Standar secara resmi diganti oleh standar XGA dari IBM. Tetapi nyatanya VGA justru digantikan oleh Super VGA. Port VGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Port VGA merupakan port yang dimiliki oleh VGA card atau graphic card pada sebuah komputer. Konektor pada port VGA ini menggunakan konektor DE15 dengan jumlah 15 pin. Penggunaan dan fungsi port VGA. Fungsi utama port VGA adalah mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output. Display atau output yang bisa digunakan adalah display monitor, televisi, proyektor. Kelemahannya, konektor VGA tidak dapat mentransmisikan sinyal suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rif Darmawan. Saya mahasiswa dari AMIK 50 SOP. Saya ingin menjelaskan apa itu VGA lama. Jadi VGA lama itu, konektor VGA merupakan konektor berumur paling tua yang masih bisa dijumpai di VGA card. Masih bisa dijumpai VGA card modern. Konektor ini hadir dalam bentuk di sub 15 pin dengan kepala berwarna biru dan menghantamkan sinyal analog. Jadi VGA card modern ini terutama untuk kelas menengah ke atas. Konektor yang suatu ini sudah cukup jarang ditemui. Namun VGA card ini kelas pretty level konektor. Jadi konektor ini masih bisa dijumpai dengan mudah. Jadi sinyal analog Jadi sinyal analog ini membuat Anda akan kehilangan beberapa fitur yang bisa jadi sudah didukung oleh VGA card ketika Anda menggunakan konektor. Jadi di sini pada sebuah PC ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja: grafis, prosesor, memori, dan kartu VGA. VGA Video Graphics Adapter adalah
standar tampilan komputer analog VGA juga bisa diartikan sebagai komponen yang tugasnya menghasilkan visual dari komputer dan hardware yang memberikan perintah kepada konektor untuk menampilkan visual yang dapat kita lihat. VGA pertama kali dipasarkan pada tahun 1995 oleh IBM. Jadi jenis-jenis VGA ini dilihat dari bentuknya. VGA komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu onboard dan hardware, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama tapi programnya dan bentuknya berbeda. VGA Video Graphics Array for Video Graphics Array atau lebih dikenal dengan VGA. VGA ini sudah lama ditemukan. Jenis konektor VGA ini yang paling sering digunakan adalah konektor VGA 15 pin dibandingkan dengan DV dan HDMI. Jadi itulah tadi jenis-jenis VGA. Perkenalkan, saya Ardi. Sini saya akan menjelaskan apa itu sound card atau core audio. Jadi keberadaan komputer dan laptop itu sungguh sangat mempermudah atau mempercepat pekerjaan manusia. Apakah itu untuk menyelesaikan tugas kantor, tugas mahasiswa, atau sebagai alat pelepas penat melalui rangkaian hiburan yang ada di dalamnya, seperti misalnya nonton film dan main game, dan masih banyak lagi. Di saat kita hendak main game atau menulis di depan PC atau laptop, kita perlu mencolokkan alat pendukung pada port yang ada pada komputer atau PC. Yang hebatnya, rata-rata kita dapat menghubungkannya walaupun kita tidak tahu mana port tersebut. Caranya itu kita tinggal lihat saja bentuk colokannya, cocok atau tidaknya, bisa dilihat sendiri. Di dalam sebuah komputer atau PC itu terdapat banyak colokan atau port seperti port USB-C, LAN, HDMI, power supply, dan port audio atau sound card. Perlu kita ketahui fungsi dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer. Biasanya itu menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contohnya seperti port audio atau sound card. Port audio sendiri atau sound card itu mempunyai 3 warna dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama itu yang berwarna hijau, yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Terus yang kedua yang berwarna merah, berfungsi sebagai mikrofon. Dan yang ketiga itu yang berwarna biru, berfungsi sebagai line in atau masukkan suara dari luar PC atau yang mengangkat audio dari perangkat lain. Pada sound card tertentu terdapat beberapa tambahan konektor jack, terutama untuk sound end ke atas seperti fungsi untuk surround dan lain-lain. Namun terkadang warna konektor jack berbeda-beda pada brand tertentu. Demikian hasil pemaparan saya mengenai jet audio atau biasa disebut dengan sound card. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kendala yang biasa terjadi pada audio, yaitu yang tidak memiliki suara. Jadi di sini ada beberapa cara atau saran untuk mengatasi audio yang tidak memiliki suara. Yang pertama,
Yang pertama yaitu teman-teman harus memeriksa kabel. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa jack audio untuk speaker atau handphone telah dimasukkan ke konektor audio yang tepat. Yang kedua yaitu teman-teman harus periksa volume. Jadi teman-teman juga harus memastikan volume telah dinyalakan dan level volume telah diatur sampai suara bisa didengar, suara tidak lirih atau pelan. Teman-teman dapat mengatur level volume dengan mengklik kanan ekor speaker di sistem try dan kemudian pilih volume mixer dari daftar pilihan yang muncul. Yang ketiga, teman-teman harus mengatur perangkat audio menjadi default. Jadi teman-teman pastikan perangkat audio telah diatur ke default bila speaker atau handphone menggunakan port USB atau HDMI. Jadi teman-teman perlu membuat perangkat tersebut ke default dengan cara ketik sound di kotak pencarian Windows 10 dan kemudian pilih sound setting di area sebelah kanan jendela setting. Sistem yang muncul, klik sound control panel di jendela sound yang muncul. Pilih tab playback, kemudian pilih perangkat audio dan selanjutnya klik tombol set default. Cara yang keempat yaitu restart komputer setelah update. Jadi restart komputer teman-teman setelah selesai melakukan update. Semua update Windows menginginkan teman-teman untuk melakukan restart. Bila teman-teman belum melakukan, ini mungkin saja bisa menyebabkan masalah pada audio. Yang kelima yaitu gunakan sistem restore. Jadi teman-teman coba sistem restore jika teman-teman mempunyai masalah audio setelah melakukan update, teman-teman mencoba kembali ke titik pemulihan sistem sebelumnya. Yang keenam, ada cara yaitu gunakan sound troubleshoot. Jadi teman-teman coba fitur built-in sound troubleshoot dari Windows. Teman-teman dapat mencoba fitur ini untuk mendiagnosa dan memperbaiki masalah umum terkait sound, terutama untuk output seperti speaker atau handphone, dengan cara klik tombol start, pilih sistem di area sebelah kiri, pilih sound dan kemudian klik tombol troubleshoot yang ada di bagian output. Yang ketujuh, ada cara yaitu dengan cara melakukan update driver. Melakukan update driver audio ya kemungkinan dapat menyelesaikan masalah terkait suara tidak ada dengan cara ketik device manager di kotak pencarian Windows di samping tombol start dan kemudian tekan tombol enter. Yang ke-8 ini, cara yang ke-8 teman-teman, yaitu coba teman-teman untuk uninstall dan restart driver. Jadi teman-teman dapat mencoba uninstall dan restart driver audio. Jika memperbarui driver audio Windows 10 tidak berhasil, teman-teman dapat mencoba uninstall dan restart driver. Jadi temukan kembali soundcard di device manager, kemudian klik kanan dan selanjutnya pilih uninstall device. Kemudian Windows akan mencoba menginstal ulang driver setelah teman-teman melakukan restart komputer. Selanjutnya USB. USB itu singkatan dari Universal Serial Bus. USB adalah sebuah teknologi penghubung hardware lain untuk dihubungkan agar dapat difungsikan oleh komputer atau PC. Misalnya seperti flash disk, scanner, printer, keyboard, dan mouse. Kesehatan port USB benar-benar perlu dijaga. Dengan adanya USB, maka pengguna dapat melakukan transfer data dengan kecepatan mencapai 12 MB per second. Biasanya, sebuah PC atau komputer dibekali oleh 2 bahkan lebih port USB tergantung motherboard yang digunakan.
Fungsi USB. Fungsi utama USB yaitu untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lain. Umumnya seperti hardware luar yang dibutuhkan oleh komputer. Jika port atau kabel hardware yang akan dihubungkan pada USB mengalami masalah, maka transfer data yang dilakukan akan terganggu, bahkan merusak file dan data yang sedang ditransfer itu sendiri. Kelebihan USB. Dibandingkan dengan yang lainnya, teknologi USB memiliki kelebihan yang unggul. Saat disambung dengan perangkat eksternal, maka komputer akan menjadi seperti sebuah host. USB memungkinkan komputer atau PC tersambung dengan 127 lebih perangkat eksternal. USB bersifat plug and play, yang membuatnya dapat langsung digunakan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus setiap kali disambungkan. Bagian-bagian USB meliputi port, yaitu tempat di mana pengguna dapat menghubungkan kabel eksternal, kemudian peripheral, perangkat tambahan. Cara kerja USB. Cara kerja USB, umumnya perangkat USB memiliki dua ujung yang biasanya disambung oleh sebuah kabel. Pada bagian dalam kabel itu memiliki 4 kabel bercabang lagi yang masing-masing berwarna merah, coklat, kuning, dan biru. Kabel warna-warni tersebut memiliki fungsi masing-masing. Kabel warna merah dan coklat mengalirkan daya, sedangkan kabel warna merah, warna biru, dan kuning punya tugas untuk mengirimkan data. Berbagai istilah lain terkait dengan USB, yaitu port. Port yaitu sebuah tempat di mana kita menyambungkan kabel eksternal seperti USB. Kemudian peripheral. Peripheral yaitu sebuah perangkat tambahan atau eksternal. Hub. Hub yaitu sebuah perangkat yang dapat membantu PC untuk tersambung ke perangkat lain dengan media kabel. Kemudian plug and play, istilah bagi perangkat yang bisa langsung digunakan ketika baru dibeli. Satu dekade yang lalu, sebelum tersedia port USB pada komputer kita, menyambungkan suatu perangkat ke komputer bisa membuat kepala pusing. Maksud tersebut antara lain, yang pertama, printer harus disambungkan ke port paralel. Padahal sebagian besar komputer yang diproduksi saat itu, bahkan sampai saat ini, hanya lengkapi dengan satu port paralel saja. Seed drive yang membentuk koneksi speed tinggi juga membutuhkan port paralel untuk dapat terhubung komputer. Speed yang dibutuhkan adalah transfer data berkecepatan tinggi, sedangkan port paralel tidak mampu mengkoordinir kecepatan tinggi tersebut, sehingga kita harus bersedia berlama-lama menunggu hanya untuk satu proses copy data kecil saja. Selanjutnya pada modem, atau contoh yang kedua. Beberapa jenis printer dan kamera digital menggunakan port serial untuk bisa terhubung komputer. Padahal, sebagian besar komputer yang diproduksi saat itu hanya memiliki maksimal 2 port serial. Sekedar info, port serial dikenal sangat lambat dalam proses transfer data, karena data terproses secara serial bit per bit. Bentar ya saudaraku. Piranti yang memerlukan koneksi yang lebih cepat harus dipasang dengan card tersendiri. Dan tentu saja hal ini membutuhkan space tersendiri jika ingin dipasang di slot card komputer. Beruntung jika masih ada sisa slot di komputer kita. Tujuan diciptakannya USB adalah untuk mengakhiri masa tersebut. Universal Serial Bus atau USB menyediakan cara tunggal, standar, dan mudah untuk menghubungkan device VPN murah ke komputer sampai dengan 127 perangkat dalam port USB, antara lain sebagai berikut: printer, scanner, mouse, joystick, kamera digital, webcam, modem, loudspeaker, telepon, video phone, dan lain-lain. Nah, alat-alat tersebut yang kita bisa masukkan ke dalam port USB. Apa lagi nih? Ini wifi tadi.
Nah, perlu juga Anda ketahui USB pertama itu adalah USB tipe 1.0, yaitu pada tahun 1996 pada bulan Januari. Model USB pertama secara signifikan lebih lambat dari yang kita nikmati sekarang. Ada dua kecepatan USB asli, yaitu versi bandwidth 1,5 Mbps dan 12 Mbps. Terus April 2000 USB 2.0 rilis USB versi kedua mampu mentransfer data hingga 480 Mbps atau sekitar 40 kali cepat lebih USB versi pertama. USB tidak lagi hanya untuk mouse dan keyboard, tapi sudah merambah ke perangkat lain yang memerlukan transfer data lebih besar, seperti printer atau webcam. USB 2.0 bersifat compatible, artinya setiap perangkat yang menggunakan teknologi USB 1.0 bisa digunakan USB 2.0. Selanjutnya, pada Desember tahun 2000, USB flash drive dirilis. IBM merilis flash drive dengan kapasitas penyimpanan 8 MB, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain menjadi lebih cepat. Nah, pada Desember tahun 2000, USB flash drive dirilis. IBM merilis flash 0 dan 2.0 dirilis. Pada Desember tahun 2000, USB flash drive dirilis. IBM merilis flash drive dengan kapasitas penyimpanan 8 MB, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain menjadi lebih cepat. Flash drive juga lebih mudah digunakan daripada disket 31/2 inch yang masih dipakai di pergantian abad 20. Selanjutnya, pada tahun 2005, tepatnya bulan Mei, USB wireless menggunakan transmisi radio. USB merilis teknologi nirkabel atau wireless. Sekarang Anda sudah bisa menikmati komputer dengan peripheral USB berteknologi tanpa kabel. Selanjutnya pada tahun 2008, tepatnya bulan November, USB 3.0 dirilis. Kecepatan transfer data USB 3.0 adalah 5 GB per second atau 5000 Mbps, sekitar 10 kali lebih cepat dari USB 2.0. Kemampuan transfer data sebanding dengan FireWire 800. Selanjutnya, pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Juli, spesifikasi pengiriman power meningkatkan kemampuan USB. Jumlah daya atau power yang bisa disalurkan melalui kabel USB atau konektor meningkat. Teknologi ini mampu memberikan daya lebih tinggi untuk mengisi notebook dan hard disk. Nah, saat tadi kita mengetahui tentang kenapa sih USB itu diciptakan. Nah, ternyata USB itu mempunyai beberapa generasi sehingga terciptanya USB seperti sekarang yang kita pakai. Generasi pertama yaitu pada tahun 1995, tepatnya pada bulan November, USB 1.0 dirilis. USB 1.0 yang ditawarkan kepada pengguna adalah pada kadar kecepatannya hanya 1,5 MB per second atau termasuk kecepatan rendah, dan 12 MB per second untuk yang termasuk kecepatan tinggi. Pada generasi ini dikenal beberapa versi, yaitu USB 1.0 FDR dilancarkan pada November 1995. Pada tahun yang sama, Apple menggunakan PY1 IEEE 1394, dikenal sebagai FireWire. USB 1.0 dilancarkan pada Januari 1996. USB 1.1 dilancarkan pada September 1998. Setelah itu, pada tahun 2000, tepatnya bulan April, USB 2.0 dirilis, yang memperkenalkan kecepatan USB 2.0 yang mempunyai kecepatan 480 MB per second atau yang termasuk kecepatan tinggi untuk pemindahan data, yang merupakan teknologi yang banyak kita gunakan masa kini. Teknologi USB yang paling digemari adalah teknologi USB flash drive, sebuah teknologi memori yang benar-benar ada karena kebutuhan pasar. Dengan kapasitasnya yang besar, ukuran yang kecil, serta kecepatan yang baik, USB flash drive banyak diminati oleh masyarakat. USB flash drive berfungsi sebagai media penyimpanan yang portable, walaupun tidak sebesar external hard drive, tapi dengan ukurannya yang kecil, teknologi ini menjadi semakin banyak peminatnya. USB 2.0 diperbarui pada Desember 2002. Terus, pada tahun 2008, tepatnya bulan November, USB 3.0 diluncurkan.
dengan kecepatan 10 kali lipat lebih tinggi dibanding USB 2.0. Bayangkan bagaimana keadaannya apabila teknologi USB 3.0 memindahkan data pada kecepatan bukan 1, tetapi 10 kali lipat berbanding spesifikasi USB yang Anda gunakan sekarang. Namun, USB 3.0 ini mempunyai kelemahan, seperti belum ada dukungan dari sistem operasi. Sementara ini, Anda harus menginstal driver tambahan dari vendor tersebut agar bisa mendukung teknologi USB 3.0. Selain itu, baru sedikit perangkat keras atau hardware yang sudah mensupport USB 3.0. Oleh karena itu, hanya sedikit di antara banyak orang yang telah mencicipi teknologi USB 3.0. Masih ada satu lagi. Nah, USB yang sering kita temui adalah jenis konektor USB seri A. Walaupun konektor USB selain seri A jarang ditemui, namun sebenarnya masih terdapat beberapa jenis untuk port USB di CPU. Hanya menggunakan konektor seri A, konektor tipe B biasa ditemui pada printer atau scanner. Sedangkan konektor tipe B mini ini yang 4 pin atau tipe mini B5 pin banyak digunakan untuk kamera digital. Jami komil itu tadi, masih ada satu lagi. Semua akhirnya 3.0. Oke, thank you. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Local Area Network atau LAN card. LAN card merupakan perangkat keras jaringan yang berbentuk seperti kartu, di mana fungsi utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat komputer guna untuk melakukan pertukaran data. Jenis LAN card dibagi menjadi dua, yaitu LAN card kabel dan LAN card wireless. LAN card kabel merupakan salah satu jenis LAN yang klasik yang dimana masih digunakan sampai saat ini. LAN card dengan koneksi menggunakan kabel ini kerap digunakan untuk saling menghubungkan satu komputer dengan jaringan LAN atau jaringan lokalnya. Sedangkan LAN card wireless merupakan penerus dari LAN card jenis ini menggunakan antar tenaga penangkap dan juga pelepas sinyalnya secara lokal. Keunggulan dari LAN jenis ini adalah tanpa menggunakan kabel, sehingga mudah untuk melakukan instalasi dan juga mudah untuk digunakan sehari-hari. Adapun fungsi LAN yaitu yang pertama, sebagai pengontrol aliran data antar komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua, menerima data dari komputer melalui kabel dan diterjemahkan dalam bentuk byte yang dimengerti oleh komputer. Yang ketiga, mempersiapkan data dari komputer agar dapat ditransfer atau dikirimkan ke komputer lain agar berjalan melalui media penghubung. Yang keempat, menyediakan saluran data. Yang keempat, mewujudkan koneksi fisik bagi masing-masing komputer. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian, jenis dan fungsi dari LAN card, selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja dari LAN card tersebut. Dua atau lebih komputer tidak akan terhubung satu sama lain jika tidak menggunakan perangkat jaringan. Semisal LAN card. Perangkat keras ini menghubungkan antar komputer ke jaringan dengan menggunakan alamat MAC. MAC address atau Media Access Control Address adalah sebuah alamat jaringan yang berada pada lapisan data link layer pada lapisan mode DOSI. Alamat ini berisi kode unik yang diberikan untuk setiap bagian dari perangkat keras jaringan komputer yang terhubung pada jaringan internet. MAC address biasanya terletak pada perangkat LAN card, router, wireless card, dan perangkat lain yang menjadi bisa terhubung dengan jaringan internet. MAC address sendiri memiliki panjang 48 bit yang diberikan secara unik pada perangkat keras jaringan, sehingga masing-masing perangkat jaringan memiliki MAC address yang tidak mungkin sama dengan perangkat yang lain. MAC terdiri atas 12 digit dengan hexadesimal 0 sampai dengan F. 6 digit pertama mempresentasikan vendor pembuat kartu jaringan. Kinerja LAN card dilepas dari pengaruh OSI atau Open System Interconnection.
OSI ini merupakan model teoritis di sebuah jaringan komputer dan terdiri dari 7 lapisan. 2 lapisan pertama OSI merupakan lapisan fisik dan juga lapisan data link. Masing-masing lapisan OSI memungkinkan lapisan lain untuk tetap independen. Upaya mengupgrade atau mengganti suatu layar tidak akan mempengaruhi independensi lapisan lain. Hal ini berarti bahwa jika ada perangkat yang menggantikan LAN card, elemen komputer lainnya seperti protokol tidak akan berubah. Fungsi data link dari LAN card lah yang menyediakan fasilitas penerimaan data biner dari jaringan pada tataran perangkat keras. LAN card dapat mengalih aliran ini, bahkan mampu memeriksa kesalahan yang ada. Ketika seorang pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan menyalakan komputernya, maka akan terlihat 2 buah lampu, satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna jingga. Lampu jingga akan terus menyala ketika lapisan data link dihubungkan. Hal ini mengindikasikan bahwa komputer tersebut bekerja, ada jaringan dan terdapat aliran data. Adapun lampu kedua, yakni lampu warna hijau, akan muncul begitu lapisan berikutnya diaktifkan. Sebuah LAN card dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan komputer jika dalam jaringan tersebut terdapat switch atau jika ada 2 atau lebih komputer. Jika komputer jaringan Anda ingin terhubung satu sama lain, maka komputer tersebut harus dihubungkan ke sebuah router atau switch yang berada dalam jaringan yang sama. Closingnya. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa terus belajar agar memiliki masa depan yang lebih baik dan terus berusaha dan jangan menyerah. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.